langsung saja pada pertemuan siang ini. T3 dari kuliah kami adalah Anda bisa menjelaskan morfologi patogenesis diagnosa lab dari kuman Enterobacteriaceae, terutama E. coli, Shigella, Salmonella, dan Vibrio-Neuraceae, ya, terutama Vibrio cholera dan Parahemolyticus, Campylobacter, dan Helicobacter caesuini. Enterobacteriaceae itu terutama kuman-kuman yang tinggalnya di intestinum, ya, terutama pada manusia dan hewan vertebrata, dan memiliki ciri-ciri yang karakteristiknya hampir mirip, ya, terutama secara mikroskopik. Jadi Enterobacteria ada sekitar mungkin 40 sampai mungkin bahkan ada 200 spesies, banyak sekali, ya. Nah, kemiripan ini tentu membutuhkan satu karakterisasi yang agak rumit, ya, dibandingkan kuman-kuman yang lain, di mana untuk menentukan ke arah spesies atau klasifikasi sampai spesies itu berdasarkan kemampuan kuman memfermentasi karbohidrat, dekarboksilasi asam amino. Kemudian juga pertumbuhannya itu membutuhkan media-media yang khusus, yang selektif, yang kadang hanya untuk menumbuhkan satu atau dua spesies bakteri. Kemudian menggunakan berbagai macam media uji biokimia, ya, ada KIA, LIA, SSS, MEO, yang untuk detailnya mungkin bisa diterangkan pada waktu praktikum besok pagi, ya. Jadi di sini saya lebih banyak yang ke arah bakterinya yang patogenesis dan beberapa hal yang berkaitan dengan ciri karakteristik. Struktur antigennya, karena ini kumannya semuanya adalah bersifat gram negatif, ya. Jadi ciri khas gram negatif itu lipopolisakaridanya sebagai membran luar, ya. Jadi dia selain memiliki peptidoglikan juga ada membran luar yang disebut dengan LPS. Peptidoglikannya hanya tipis, ya, 1-3 lapis, kemudian ada plasma membran. Nah, ini yang beberapa hal yang membedakan dengan yang bakteri gram positif. Ya, pada pemeriksaan gram dia berwarna merah, jadi mengikat yang cat penutup sapranin atau mungkin cat yang lain yang kalau itu di akhir yang gram D itu berwarna merah, itulah yang diikat oleh bakteri. Struktur antigennya ada antigen O somatik dari lipopolisakarida, tahan panas, merangsang pembentukan IgM. Nah, LPS ini biasanya ada kaitannya dengan pembentukan demam karena dia sebagai senyawa yang bersifat pirogenik. Kemudian antigen H dari flagel, protein flagelin, tidak tahan panas, merangsang pembentukan IgG. Mungkin kadang kaitannya dengan fase penyembuhan, ya. Nah, ini biasanya antigen O, antigen H ini digunakan untuk serologi tes, ya. Misalnya pada demam tifoid itu menggunakan antigen O, antigen H untuk tes serologi, ya, mengidentifikasi atau mendeteksi ada tidaknya antibodi pada serum yang diperiksa, ya. Mungkin untuk tes atau serologi tes demam tifoid nanti kita sampaikan pada blog Dropmed. Kemudian ada antigen kapsul. Kapsul ini dari virulensi, misalnya pada E. coli, di mana kapsul itu biasanya berfungsi untuk membantu perlekatan atau adhesi pada inang, ya, membran mukosa, terutama di bagian reseptor, dan juga antigen K ini kapsulnya itu fungsinya untuk melindungi dari proses fagositosis dari mekanisme imunitas inang. Kemudian ada antigen V atau virulensi dari Salmonella, terutama Salmonella typhi, ya. Antigen V ini hanya dimiliki oleh Salmonella typhi. Ini juga fungsinya sebagai untuk imunite bagi kuman Salmonella, ya, karena ketika kuman ini dimakan oleh sel-sel makrofag dia tetap hidup. Kemudian produk sel ekstrasel yang lain adalah kolisin atau bakteriosin.
Nah, kolisin ini juga fungsinya untuk pertahanan defense ya. Jadi kolisin ini bisa untuk menghambat atau mungkin juga bisa membunuh bakteri yang spesies lain. Nah, biasanya bakteriosin ini dimanfaatkan kalau pada Enterobacteriaceae yang masuk kelompok probiotik ya atau mengurangi flora normal pada usus itu sangat dibutuhkan kita untuk menjaga kesehatan ya. Jadi misalnya kan ada dikenal bakteri baik ya, bakteri baik itu bakteri flora normal ya. Kenapa kok dia baik? Karena salah satunya adalah menghasilkan kolisin atau bakteriosin ya. Ini kalau ada di dalam usus kita itu dalam jumlah yang banyak, maka dia sebagai defense kita ya. Jadi kalau ada kuman patogen yang masuk itu bisa terbunuh oleh kolisin atau bakteriosin. Dan ini pengeluarannya itu diatur oleh plasmid ya. Plasmid itu adalah benang DNA yang fungsinya untuk salah satunya adalah untuk alat komunikasi antar bakteri. Jadi benang DNA tapi tidak ada kaitannya dengan reproduksi. Kemudian toksin ya. Toksin itu ada dua jenis, endotoksin dan eksotoksin. Ya. Eksotoksin di sini ada enterotoksin dan neurotoksin. Nah, endotoksin itu bagian dari tadi yang disebut lipopolisakarida tadi, di mana bakteri ini kan menyebabkan demam tadi ya. Nah, demamnya itu disebabkan oleh LPS. LPS itu sebagai endotoksin. Ya. Kemudian kalau eksotoksin ya itu ada enterotoksin ya yang pekerjanya pada saluran pencernaan ya tentunya dia akan menyebabkan diare ya. Neurotoksin itu bekerjanya pada sistem saraf ya. Jadi misalnya kuman sigila itu bisa menghasilkan neurotoksin. Jadi toksin-toksin ini biasanya dihasilkan ketika dia sebagai defense ya, mungkin juga defense atau mungkin yang sampai sekarang bagi bakteri belum diketahui apa sih manfaatnya, tetapi dia sebagai produk sekunder ya, metabolit sekunder. Jadi kalau enzim itu jelas, enzim itu dibutuhkan oleh bakteri untuk mendegradasi jaringan dan lain sebagainya untuk dia survive agar bisa memperoleh makanan. Tapi kalau yang ekstrasel dalam bentuk toksin, bakteriosin ya, ini sebagai produk-produk yang sekunder metabolik. Kemudian diagnosa labnya ya. Ya. Slide-nya tidak bergerak dari tadi, Bu. Apa? Slide-nya tidak bergerak, Bu, dari tadi. Aduh, ya Allah, kok nggak dari tadi bilang ya. Nah, kalau gini terlihat. Terlihat, Bu. Berarti saya nggak usah pakai ini ya, nggak slideshow ya. Nanti nggak terlihat lagi. Ya, tak ulangi yang struktur antigen ya. Jadi punya 4 jenis antigen, antigen O itu somatik ya, lipopolisakarida, antigen dari flagelnya, protein flagelin merangsang pembentukan IgG. Kalau antigen O itu badan selnya ya, itu merangsang pembentukan IgM ya, tentu kaitannya dengan di awal infeksi yaitu yang sangat dibutuhkan IgM. IgG itu biasanya untuk masa ketika mau penyembuhan, nah itu bisa lebih banyak diproduksi IgG-nya. Kemudian antigen kapsul ya, ini tadi sebagai virulensi membantu perlekatan pada sel epitel, misalnya pada E. coli punya K1 antigen kapsul. Selain membantu perlekatan, dia juga membantu sebagai defense ya, pertahanan bakteri terhadap sel-sel imunitas inang ya, karena kapsul itu melindungi dari fagositosis. Juga antigen V yang dimiliki oleh Salmonella typhi. Itu juga sebagai defense ya, karena ketika Salmonella typhi ini dimakan oleh makrofag dia tetap hidup. Kemudian produk ekstraselnya ya, ada kolisin dan toksin ya.
Tadi kolisin itu atau bakteriosin itu untuk defense juga ya, karena dia bisa membunuh, kolisin ini bisa membunuh bakteri spesies lain. Jadi misalnya E. coli menghasilkan kolisin, itu bisa membunuh bakteri patogen lain. Kemudian toksin yang lainnya ada endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin itu merupakan bagian dari lipopolisakarida tadi. Jadi bersifat pirogenik, kalau ada di dalam jaringan tubuh kita, dia bisa meningkatkan suhu tubuh sehingga menjadi demam. Jadi infeksi yang menimbulkan demam itu kebanyakan karena disebabkan adanya endotoksin. Kemudian juga eksotoksin ya. Eksotoksin itu bisa enterotoksin atau neurotoksin. Kalau enterotoksin itu menyebabkan diare. Neurotoksin ini bekerja pada sistem saraf, misalnya neurotoksin yang dihasilkan oleh kuman sigila. Nah, kemudian untuk penegakan diagnosa lab itu dari sampel ya, misalnya dari bahan pemeriksaannya tergantung dari gejala klinis ya. Misalnya sputum ya, enterobakteriase itu ada juga bakteri yang menyebabkan pneumonia ya, misalnya Klebsiella pneumonia ya, Pseudomonas aeruginosa ya, bisa dari jaringan, biopsi jaringan, dari pes, dari swab rektal, feses, urin dan lain sebagainya. Masuk dari darah ya. Kemudian media perbenahan bisa menggunakan McConaughey, TSI, lalu dilakukan uji biokimia, misalnya dengan IMVIG test, indol, metil merah, fokus proskral, sitrat, dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan untuk memfermentasi berbagai macam karbohidrat, bisa dextrose, bisa laktose, glukose, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Escherichia coli atau E. coli ya. E. coli ini mempunyai flagel peritrik. Jadi flagelnya terdapat di seluruh permukaan tubuh sehingga dia gerakannya aktif atau motilitinya positif. E. coli ini sebagai flora normal di saluran pencernaan ya. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan dia juga menghasilkan satu kolisin atau bakteriosin yang bisa membunuh patogen lain. Tapi dia juga bisa patogen bila hidup di luar usus. Jadi misalnya dia migrasi, tadi karena modelnya positif dia bisa pindah lokasi ya. Bisa misalnya ke saluran kemih menyebabkan ISK atau menyebabkan luka di organ-organ tubuh yang lain ya. Bisa juga menyebabkan bakterimia dan lain sebagainya. Tidak berkapsul, motil, meragi laktose pada media McConaughey, EMP, dan indol positif. Punya antigen OH kapsel dan lain sebagainya ya. Tentunya dari fungsi epidemiologi di sini ada ada beberapa strain yang dengan kode-kode ya, misalnya O157H7 Siga-like toxin, ada 124H30 invasif ya. Kenapa ini pakai nomor-nomor ya? O itu somatik tadi, antigen O-nya. 157 itu berat molekulnya. H7 itu antigen flagel, berat molekulnya 7 ya. Nah, satuannya biasanya adalah kilodalton. Kemudian infeksi yang ada kaitannya dengan E. coli bisa Acastrodete, ISK, abses di usus buntu, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berikan satu persatu contohnya ya. Nah, ini E. coli itu mayoritas masuk ke dalam tubuh ya karena lewat makanan minuman yang terkontaminasi. Terutama kalau dari air ya, air sumur ya, mayoritas di air di perkotaan, di kota Yogyakarta dan beberapa lokasi di Sleman dan sebagainya, banyak sumur yang tercemar oleh E. coli ya. Memang E. coli itu dijadikan sebagai indikator pencemaran feses ya. Jadi penyebarannya kalau di air itu lewat feses, fesesnya manusia lewat dari septic tank ataupun mungkin hewan ternak. Ya, kemudian ya menyebabkan infeksinya kalau di ususnya ya vomit, diare, fever dan lain sebagainya.
Nah, E. coli ini strainnya ada beberapa macam ya, ada 7 banyak sekali ya, ada enterotoksigenik E. coli, enteropatogenik agregatif, enteroinvasif, ada patogenik dan lain sebagainya ya. Ada macam-macam ya. Nanti kita berikan tidak semuanya, hanya beberapa contoh saja. Yang pertama enterotoksigenik E. coli. Nah, E. coli ini banyak menyebabkan diare pada bayi dan wisatawan. Wisatawan di sini biasanya wisatawan asing ya. Kalau wisatawan Nusantara biasanya diarenya ya jarang dari E. coli ya, karena apa ya, kita sudah terbiasa mengkonsumsi E. coli ya. Mungkin hampir tiap hari kita mungkin makan atau minum E. coli seperti itu, sehingga kita itu antibodi terhadap E. coli cukup tinggi gitu. Tapi kalau orang yang dari luar, ya, dari orang yang biasanya tinggal di negara dengan high sanitasi ya, tinggi sanitasinya bagus, itu ya kalau pergi piknik ke daerah dengan sanitasi yang buruk ya kemungkinan dia akan terserang diare yang disebabkan oleh E. coli ini. Contohnya ya, E. coli antigen O78H11, O78H12 ya. Dia patogennya karena dia menghasilkan enterotoksin ya. Jadi terjadi kolonisasi pada sel epitel usus kecil ya. Ya, hampir semua infeksi kan merasa terangkat itu harus diawali dengan adesi, jadi harus menempel. Setelah kumannya itu menempelnya di mana? Ya tentunya pada reseptor ya. Reseptornya di mana? Pada membran mukosa bagian luar ya. Karena kan mayoritas bakteri itu kan ekstraseluler ya. Jadi ekstraseluler. Jadi dia menempel pada reseptor yang cocok. Kemudian dia akan berkolonisasi atau bermultiplikasi ya, menghasilkan enzim-enzim, selain itu kemudian juga menghasilkan toksin. Nah, toksin yang dihasilkan ETEK ada 2, stabil toksin dan labil toksin. Stabil toksin tahan pada suhu 100 derajat, ya dia bekerja merangsang siklase guanilat sel epitel usus. Labil toksin rusak pada suhu 65 derajat, ini bekerja merangsang aktivitas siklase adenil terikat membran. Merangsang pembentukan antibodi netralisasi. Antibodi netralisasi misalnya IgA ya. Kemudian, nah ini ya, patogenesisnya ya dari yang enterotoksi, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya bakterinya itu ETEK ini dari makanan atau air yang terkontaminasi, ya dia menempel pada sel epitel usus ya, dia butuh reseptor ya. Ada bagian yang dikenali oleh reseptor yaitu CFS, kolonisasi faktor ya, atau ETPA ya. Nah ini dia akan menempel di tip A ini. Ini adalah reseptor yang cocok yang ada di epitel di membran mukosa ya, membran mukosa dari saluran pencernaan. Kemudian dia akan membentuk formasi biofilm. Biofilm itu ya kumpulan sel ya, adesi di permukaan. Kemudian tadi kalau sudah berkembang biak dia akan menghasilkan toksin, enterotoksin ya. Nah, toksin ini akan masuk ke dalam sel ya, ada labil toksin, stabil toksin ya. Ya masuk, tentunya ya kalau toksin itu juga ada ininya juga, ada reseptornya juga ya, reseptor yang dikenali ya, dia masuk. Kemudian nanti di dalam LT ini dia akan menghambat CTPase guanilat tadi ya. Jadi di sini masuk ke sini itu dia akan mengubah regulasi mekanisme yang ada di dalam sel inang ya, lewat retikulum endoplasma ya. Kemudian akan LT mempengaruhi siklik AMP, yang S3 siklik CMP ya. Nah, kalau terjadi perubahan ini distimulasi peningkatan siklik AMP itu dampaknya adalah terjadi pemecahan ATP. Kalau ATP dipecah itu hasilnya adalah energi.
Nah, energi ini digunakan untuk ini menyebabkan yang di CFTR itu CFTR cystic fibrosis transmembran reseptor ini menjadi terbuka. Ya, CFTR ini terbuka. Kalau dalam kondisi normal kan tertutup, ini diatur keluar masuknya sel itu diatur. Nah, karena regulasi di sini itu dipengaruhi, dikuasai oleh toksin ya. Akhirnya ini terbuka, akibatnya ion Ca-nya keluar ya, semua air keluar. Akhirnya ini di sini penuh dengan cairan di lumen ini, akibatnya terjadilah diare. Nah, kalau yang tip A ini merasa pembentukan biofilm. Jadi dia bisa juga membentuk kumpulan sel menutup lapisan di sini. Makanya kalau misalnya orang yang sehat itu di bagian ini ya, membran ini tertutup oleh flora normal ya, flora normal yang apa itu yang akan tadi salah satunya menghasilkan kolisin ya, atau juga kalau ini ditutup oleh flora normal, maka yang ini attack ini dia tidak bisa menemukan ini TIA atau tip A ini ya, karena misalnya tertutup oleh flora normal. Jadi salah satu manfaat dari flora normal itu adalah mencegah kolonisasi kuman patogen. Ya, tidak terjadi diare seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ya. Kemudian yang berikutnya E. coli enterohemorrhagic HEC ya. Penghasil ferotoksin ini menyerang sel vera, sel pada ginjal, menyebabkan colitis hemorragik, sindrom uremia hemolitik, dan anemia hemolitik. Contohnya E. coli O157H7, O111H8, O26H11 ya. Nah, ini beberapa contoh dari E. coli yang masuk dalam kelompok hemorragik. Ini juga sama mekanismenya. Pertama kali dia masuk ke dalam tubuh itu lewat fekal dari hewan ya. Jadi banyak mengkontaminasi pada ruminan. Ruminan itu misalnya hewan-hewan yang makanannya rumput ya, sapi atau kerbau atau mungkin kambing gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sayur-sayuran yang apa itu kontaminasi dari kotoran-kotoran hewan-hewan tersebut, kalau kita misalnya makan yang sayuran mentah, nah itu bisa terkontaminasi oleh EHEC ini ya. Jadi enterohemorrhagic ini ya dia bisa masuk ke dalam tubuh ya, itu akan menyebabkan ini dia menempel dulu di Bratz border ya, di Bratz border epitel, melalui fimbrial, pili atau anfimbrial juga bisa dengan menghasilkan namanya SPC, ya, SP virulen protein ya. Nah ini kemudian dia nanti akan mempengaruhi kerja aktin ini ya, dipengaruhi kerjanya, kemudian dia akan masuk ya, akan membentuk satu lesi ya, di mana lesi ini apa itu menyebabkan bakteri ini ya dia bisa menghasilkan berbagai macam toksin, salah satu tadi ferotoksin itu ya. Kemudian dia juga akan menyebabkan membentuk biofilm. Karena biofilm ini nanti kumpulan selnya menjadi banyak ya, akhirnya dia akan menghasilkan toksin-toksin tadi. Nah, toksin tadi akan bisa masuk ke aliran darah atau bisa menyebabkan tadi uremia hemorragik tadi ya. Jadi kalau toksinnya itu bisa masuk ke dalam aliran darah, bisa terjadi toksemia. Dan toksemia nanti kan toksinnya bisa diedarkan ke seluruh tubuh ya, bisa sampai ke ginjal misalnya, ketemu reseptor yang cocok ya bisa menyebabkan tadi hemorragik tadi ya. Kemudian ini ya, E. coli enteroinvasif ya, enteroinvasif E. coli ini diare seperti sigilosis ya, jadi seperti dari yang sigila banyak lendirnya diarenya.
menyerang anak-anak dan wisatawan. Patogenasnya menginvasi ke sel epitel mukosa usus. Ada E. coli enteroagregatif, penyebab diare akut dan kronik terutama di negara berkembang. Kemudian ada diffusely adherent E. coli, DAEC, penyebab diare kronik, menyebabkan usus kehilangan mikrofili. Ini gambarannya seperti ini ya, yang enteroagregatif, ini seperti ini, enteroagregatif ya. Jadi dia juga harus pertama tadi harus dikenali dulu ya oleh reseptor, dia pada Brasbarder menempel, kemudian dia akan membentuk biofilm kalau sudah terjadi perkembangbiakan ya, kolonisasi ya. Kemudian kalau terjadi kolonisasi maka dia akan men-trigger dari sistem imunitas itu ya, makrofag, termasuk interleukin dan lain sebagainya, ini akan dihancurkan ya biofilm ini. Nah, dampaknya terjadi reaksi inflamasi ya. Kalau reaksi inflamasi akibatnya di sini terjadi peradangan. Kalau peradangan nanti terjadi lesi dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau tadi diarenya campur lendir, kadang campur sel darah putih dan lain sebagainya. Nah, ini karena tadi terjadi aktivasi dari sistem imunitas. Dan kalau yang diffusal ini juga sama ya. Jadi ini menempel dulu juga pada Brasbarder ya, pada mukosa, pasti ada bagian-bagian yang itu menjadi adesin, faktor adesin ya. Misalnya kalau di sini interagregatif ada AAF, kalau ini AFA atau DR ya, ini yang dikenali oleh reseptor. Kemudian dia kalau masuk ke dalam sel menyebabkan sitokin itu teraktivasi. Ya, akibatnya ini kumannya bisa masuk karena terjadi reaksi inflamasi, terjadi lesi sehingga sel-selnya ini menjadi masuk ke dalam sel. Akibatnya mikrofilinya menjadi rusak habis sehingga di sini tidak ada mikrofili. Ya, aktivasinya yang bisa TNF, interleukin dan lain sebagainya. Jadinya gambarannya secara ini ya, patogenesisnya dari masing-masing Escherichia coli ya, itu tergantung dari strainnya. Kemudian enteropatogen E. coli. Nah, ini juga pada bayi. Kemudian, kenapa pada bayi ya kebanyakan untuk diare? Ya ini kaitannya dengan sistem imunitas ya. Pada bayi itu sistem imunitasnya belum berkembang sempurna sehingga dan juga antibodi yang terbentuk belum banyak sehingga mudah atau rawan terinfeksi atau terkena diare yang disebabkan oleh E. coli. Jadi seiring dengan pertumbuhan usia itu nanti ya antibodi yang terbentuk di tubuh banyak orang menjadi kebal terhadap E. coli ya. Masuk untuk pencegahannya, kenapa sekarang itu untuk pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun ya. Nah, itu kaitannya dengan untuk meningkatkan sistem imunitas terutama untuk mencegah diare ini. Kenapa? Karena pada ASI itu kan banyak antibodi yang diperoleh dari ibu yang ada dari ASI sehingga kalau banyak antibodinya yang berasal dari ASI maka bayi menjadi kebal ya terhadap infeksi yang menyebabkan diare. Nah, kenapa sih diare harus disegah? Yaitu kaitannya nanti dengan pertumbuhan bayi agar tidak stunting ya. Sekarang Indonesia itu sedang banyak kasus bayi anak-anak itu sekarang banyak yang terserang stunting. Nah, ini menjadi problem bagi kita untuk menangani stunting dan salah satu penyebabnya adalah karena terinfeksi punya penyakit infeksi sejak kecil ketika waktu bayi. Kemudian efek ini ya untuk patogenik E. coli ya, dia punya dua senyawa yang dikenali oleh reseptor ESB, ESPD ya. Kemudian
dia akan mempengaruhi mekanisme aktin itu, ya kemudian akan terjadi satu reaksi yang berlebihan ya, reaksi berlebihan dari sel ini ya. Jadi terjadilah pembentukan biofilm, kemudian replikasi, kemudian terjadi ini penggundulan dari ini mikrofilnya menjadi hilang, akhirnya nanti bisa terjadi diare. Kadang diarenya itu campur darah ya teman-teman, darah putih. Jadi hilang gambarnya, maaf ya. Ininya gambarnya masih terlihat ya. Udah ya, saya malah hilang ini. Oke, berikutnya ini yang rangkumannya ya. Jadi ini ya. Jadi attack tadi ya, traveler diare, kadang tidak terjadi demam, simptomnya ya tidak ada white blood, kemudian patogenesnya dari toksinnya LT dan ST, efek ini patogenesnya dari ini adesi di enterosit, kemudian terjadi kerusakan pada villi. Enteroinvasif ya, ini juga destruksi pada sel-sel di kolon, EHEC itu sitotoxic like virotoxin, enteroagregatif itu adesi enterotosit dan juga menghasilkan head stabil toxin. Ini beberapa lokasi ya di mana infeksi dari attack, efek dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijumpai pada usus halus ya, kemudian juga beberapa lokasi yang lain yang itu kaitannya kenapa kok milihnya di sini small intestine atau di large intestine ya, karena dikenalinya reseptor itu ada bagian tersebut. Kemudian untuk diagnosisnya ya tadi spesimennya bisa urin, cairan tubuh, sputum, jaringan dan lain sebagainya tergantung gejala klinisnya. Kemudian untuk transport medianya bisa medium carrier, stuart, kemudian ada media isolasi, ada enrichment, diferensial, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ditumbuhkan pada media mekonke ya, itu warnanya itu merah ya, karena dia memfermentasi laktose. Nah ini contoh dari uji biokimia ya, jadi kalau di lab service itu menggunakan medianya sangat banyak ya, mungkin bisa sekitar 20 sampai 30 jenis media. Nah, ini fungsinya ya kalau semakin banyak uji biokimianya dilakukan tentu akan makin akurat. Jadi misalnya dari hasil pemeriksaan uji biokimia tadi terus dibuat satu tabel ya, misalnya lisin positif, sitrat negatif, indol positif, asetat positif, laktosa positif, motil positif dan lain sebagainya. Nah, itu nanti untuk pembacaannya bisa menggunakan software ya, misalnya kalau menggunakan metode medianya pakai API-test itu tinggal dimasukkan datanya, nanti akan membaca interpretasinya itu bisa dibaca lewat software. Kemudian berikutnya Shigella. Ini batang gram negatif kokobacil fakultatif anaerob. Koloninya konveks, bulat, transparan, tidak berwarna, meragi glukosa dan tidak meragi laktosa kecuali Shigella sonei. Shigella ini ada 4 yang dikenali ya, ada Shigella dysentery, Cerconia, Bondii dan sonei. Masing untuk penentuan ke arah spesies bisa dengan uji manitol ya, yang positif memfermentasi manitol ada Flexneri, Bondii, sonei, yang menghasilkan ornitin dekarboksilase itu yang
ini zona E. Kemudian untuk struktur antigen ada antigen somatik atau antigen O, punya toksinnya endotoksin menyebabkan iritasi pada dinding usus. Eksotoksinnya ada eksotoksin head label eksotoksin yang terutama Shigella dysentery tipe 1, kemudian ini bisa menyerang usus dan sistem saraf pusat. Protein antigenik menstimulasi produksi antitoksin, menghasilkan enterotoksin menyebabkan diare, menghambat absorpsi penyerapan gula dan asam amino, kemudian juga menghasilkan neurotoksin yang menyebabkan meningitis dan koma. Daya invasinya yang di kuman ini akan menempel atau adhesi di lapisan epitel mukosa usus, bermultiplikasi, timbul reaksi inflamasi menyebabkan sel-selnya mati, terbentuk lapisan epitel yang mati tadi, akan menyebabkan timbulnya tukak pada usus ya. Kemudian kuman akan menghasilkan toksin ya, bisa neurotoksin, bisa sigatoksin. Neurotoksin misalnya dihasilkan oleh Shigella dysentery menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Sigatoksin dihasilkan oleh Flexneri dan zona E menyebabkan diare. Patogenesisnya manusia satu-satunya inang untuk Shigella yang terinfeksi melalui makanan, minuman terkontaminasi. Dosis infeksiusnya itu hanya kurang dari 1000 ya, dan sangat kecil sekali. Spesiesnya ini yang patogen, Shigella dysentery, zona E, dan Flexneri. Infeksi terbatas di saluran pencernaan, menyebabkan diare, kram perut, demam, mual, anoreksi. Tinja ditandai adanya darah dan lendir. Kemudian, jadi untuk lesinya ya, jadi bisa di beberapa bagian dari di kolon, di yunum, dan juga di lat. Ini invasinya dari epitel mukosa membentuk mikroabses pada dinding usus besar dan ileum, terjadi ulcerasi superficial, perdarahan, pembentukan pseudomembran di daerah bulbus, kadang membentuk jaringan parut. Jadi penyebab Shigella dysentery basiler, jadi diarenya campur darah. Jadi ini ya dari faktor adhesinya dari Shigella ya, dari PINV ya, adhesi menempel dulu ya, jadi dia akan dikenali oleh bagian sel yang disebut M sel ya. M sel ini sebagai reseptornya ya. Kemudian kalau dia sudah bermultiplikasi ya akan masuk invasi, masuk ke dalam sel, kemudian dia akan merusak sel, kemudian juga menyebar ya. Kemudian tubuh akan menghasilkan sitokin ya, sitokin dan piroptosis, makrofag dan lain sebagainya. Akhirnya akan terjadi luka atau lesi ulkus pada epitel. Kemudian gejala klinisnya nyeri perut mendadak, demam, tinjanya encer campur lendir dan darah, terjadi tenesmus, nyeri perut bawah, menyebabkan dehidrasi, asidosis, bahkan kematian. Jadi untuk identifikasi juga sama kayak E. coli ya. Jadi untuk dari lendir pada fesesnya, kemudian ditanam pada media mikonke, kemudian ditumbuh koloni, dicat, kemudian dilakukan uji biokimia. Kemudian untuk salmonella ya, ini selain menyebabkan, ada yang menyebabkan diare, ada yang menyebabkan demam tifoid. Dia bergerak, modelnya positif, tidak meragis glukosa dan laktosa, membentuk asam dan gas dari glukosa dan manosa, juga khasnya membentuk H2S. Jadi biasanya kalau pada uji biokimia itu kalau pada Gia, Lia itu ada warna hitam, kemungkinan besar adalah salmonella. Tapi juga harus di confirm dengan uji-uji yang lain. Punya antigen O, H, K, dan V terutama ya, di kaitannya dengan virulensi. Kemudian gejala klinisnya menyebabkan gastroenteritis ya, misalnya strain
Salmonella, Cholera Suis, Enteritidis, dan TB Murium. Waktu inkubasinya 12-36 jam. Ya, tanda-tanda diare, sakit perut, menggigil, kadang demam, muntah, dehidrasi ya, yang bisa berlangsung beberapa hari. Kemudian demam tifoid ya, misalnya disebabkan oleh Salmonella typhi karena punya antigen V. Waktu inkubasi 7-28 hari, rata-rata 2 minggu ya. Ya, tanda-tandanya septikemia, pusing, demam tinggi terus-menerus, batuk, anoreksi ya, konstipasi, dan diare. Kemudian untuk demam paratifoid disebabkan oleh Salmonella paratyphi A, paratyphi B, atau paratyphi C. Infeksi pada saluran darah terjadinya ini bakteremia ya, kemudian demam tinggi terus-menerus. Jadi dari kuman yang biasanya kontaminasinya bisa lewat makanan, terutama makanan yang protein tinggi. Kemudian dia berkolonisasi Helium dan Cecum, menginvasi, menghasilkan sitotoksin, menyebabkan inflamasi ya, ulcerasi, sintesis prostaglandin, kemudian menghasilkan enterotoksin, cytokinnya teraktivasi, penyebabnya meningkatkan siklik AMP ya. Kemudian terjadi produksi cairan yang dipompa keluar dari sel menyebabkan diare. Kemudian kalau yang demam ya, ini ya fase bakteremia. Jadi salmonella akan menyebar pada berbagai organ, hepar, limfa, sumsum tulang, kemudian Bayer page ya di terminal ileum. Kalau di hepar maka salmonella, terutama salmonella typhi ya, akan merangsang aktivasi sel cover, di mana sel cover ini bersifat mikrobisidal dan bisa menetralkan bakteri melalui menghasilkan oksidasi radikal bebas seperti nitrik oksid yang aktif pada pH asam. Kemudian bakteri akan menginvasi hepatosit menyebabkan kematian sel melalui mekanisme apoptosis ya. Kemudian 1-3 minggu bakteri akan bereplikasi di hepar, kemudian masuk limfa, sistem retikuloendotelial. Setelah itu bakteri akan masuk ke kantong empedu dan terjadi infeksi sekunder di usus halus atau ileum. Kemudian infeksi berat terjadi invasi pada mukosa menyebabkan sel epitelia menghasilkan dan melepaskan cytokine proinflamasi. Ya, jadi kalau ya semua ya, kalau kemasukan antigen itu pasti tubuh akan terstimulasi untuk menghasilkan sitokin yang proinflamasi ya, misalnya interleukin 1, 6, 8, TNF, terus interferon dan lain sebagainya. Nah, akibatnya nanti di usus akan terjadi lesi, ada ulkus, ada luka-luka ya seperti itu ya sebagai bentuk radang. Ini kalau nggak diobati ya nanti bisa terjadi perforasi di usus dan nanti bakterinya bisa menyebar ke seluruh tubuh. Dia akan tinggal di tempat-tempat yang cocok yang dikenali oleh reseptor yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian berikutnya Vibrio cholera ini tidak masuk dalam Enterobacteriaceae tetapi dimasukkan sendiri sekarang ke kelas Vibrionaceae ya, karena mempunyai ciri karakteristik batang bengkok atau seperti koma. Terdapat di lautan dan perairan dangkal ya, ini karena dia bersifat halofilik, artinya bisa toleran pada kadar garam yang agak tinggi ya, bersifat gram negatif, aerob, gerakannya flagel amfitrik, jadi salah satu di ujung menghasilkan toksin kolera menyebabkan diare encer atau seperti air cucian beras. Kalau yang penting dalam kaitannya dengan epidemi ya, ini Vibrio cholera O1, O139 ya, itu menyebabkan epidemi dan pandemik. Kalau yang non O1, diare mirip kolera, bisa diare ringan, infeksi ekstra intestinal jarang. Kemudian Vibrio yang lain ada parahemolitigas menyebabkan gastroenteritis dan infeksi ekstra intestinal ya, misalnya pada kulit, pada telinga ya. Kemudian Vibrio mimicus, vulnificus, Damsela menyebabkan infeksi berulang di jaringan lunak, di telinga atau mungkin ekstra intestinal ya.
Ya, terutama kaitannya misalnya pada aktivitas seseorang yang di perairan, terutama di laut, mungkin snorkeling atau mungkin nelayan dan lain sebagainya, yang mungkin kalau terjadi luka itu bisa terinfeksi oleh Vibrio ini ya, karena Vibrio banyak dijumpai pada hewan-hewan laut sebagai reservoirnya atau habitatnya. Sifat khas dari penyakit kolera ini muntah, diare, kemudian dehidrasi dan shock. Kemudian pada pertumbuhan di media pertumbuhan itu selnya akan menjadi lurus. Jadi kalau kita ingin mengetahui batang bengkok dari Vibrio cholera itu untuk pengecatannya itu menggunakan ini ya dari feses ya, dari feses penderita langsung dibuat dilihat di mikroskop medan gelap. Kemudian toksinnya ya, ini memproduksi enterotoksin dengan berat molekul yang tinggi. Ada 2 bagian subunit A dan B yang tidak tahan panas dan yang asam. Kemudian antigennya untuk antigen O itu bisa menstimulan pembentukan antigen untuk mencegah antibodi ya, untuk mencegah infeksi. Jadi kalau kemasukan antigen O badan sel dari Vibrio, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk mencegah infeksi. Bisa juga antigen H, tapi tidak bisa mencegah infeksi. Reseptornya adalah gangliosit GM1 ya, terutama untuk subunit B-nya. Jadi ini ya, jadi Vibrio cholera ini kalau dia di small intestinum ya, dia akan bereplikasi, kemudian nanti kalau dia dikenal dia berkembang biak, berkolonisasi, menghasilkan toksin. Toksinnya itu ada A dan B ya, terus CTXA dan CTXB. Nah ini dikenali oleh GM1 terutama yang B-nya ini. Jadi A ini dilindungi oleh B. Kemudian terjadi proses endositosis ya, masuk, kemudian melalui retikulum endoplasma dia masuk ke ARV dan kemudian terjadi dia akan yang A tadi keluar aktif ya, yang aktif ini akan mempengaruhi adenilasi klase ini dipengaruhi ya, kemudian akan terjadi peningkatan siklik AMP ya. Kalau terjadi peningkatan siklik ini maka akan terjadi pemecahan ATP. ATP-nya banyak ya, itu menyebabkan nanti akan membuka ini yang CFTR ini ya, yang cystic fibrosis transmembran reseptor ini akan terbuka, akibatnya semua ion-ion dan cairan yang ada di dalam sel ini akan keluar, akibatnya terjadi diare. Ya, seperti E. coli tadi ya, yang labil toksin, yang stabil toksin tadi, enterotoksigenik ini sama kayak tadi. Karena kalau pada Vibrio cholera ini ada 2 bagian toksinnya itu dan ukurannya lebih besar dengan reseptor yang berbeda ya, karena mengenali dari toksin-toksin ini tentu reseptor-reseptor yang berbeda. Kemudian patogenesisnya ya dosis infeksi berupa 8-10 sudah ya kita terangkan tadi, jadi terjadi hipersekresi H2O, Cl dan ion-ion lain ya, tidak hanya Cl, tidak ada Cl saja ya, ada mungkin natrium dan lain sebagainya. Dan ciri khasnya adalah tinja seperti air cucian beras berlendir yang mengandung sel epitel dan bakteri yang sudah mati. Imunitas, asam lambung memberi perlindungan terhadap Vibrio cholera. Peranan antibodi vibriosidal dengan terlebih dari 1/20 bisa melindungi dari kolonisasi dan penyakit dengan kekebalan yang tidak diketahui. Jadi antibodi terhadap vibrio ini memberikan reaksi silang untuk kekebalan infeksi-infeksi yang lain. Nah, makanya sampai sekarang itu untuk vaksinasi untuk kuman-kuman yang penyebab diare itu belum dilakukan karena memberikan perlindungannya itu tidak lama ya. Jadi beda dengan yang demam tifoid itu sampai bisa bertahun-tahun, tapi kalau yang E. coli, yang
Vibrio yang diare itu perlindungan antibodinya ini tidak lama. Kemudian Vibrio parahemolyticus ini kaitannya dengan dia hidup di lingkungan yang asin ya dengan NaCl 3%. Media khusus untuk mengkultur Vibrio ini TCBS. Kalau Vibrio cholera itu di TCBS warna koloninya kuning, kalau Vibrio parahemolyticus ini berwarna hijau. Memfermentasi glukosa, laktose negatif, oksidase dan katalase positif, urease negatif. Jadi juga bisa dilakukan uji biokimia untuk mengetahui karakteristik ya, misalnya glukosanya, laktosanya dan lain sebagainya. Ini menyebab gastroenteritis pada manusia di alam bebas banyak dijumpai di air laut dan hewan laut, menyebabkan luka ekstraintestinal misalnya di kaki atau kulit tangan yang berhubungan dengan aktivitas di laut, tidak ditemukan enterotoksin, dia menginvasi di selaput lendir usus menyebabkan terbentuknya udem di submukosa, lapisan otot dan subserosa. Gejala klinisnya inkubasinya 2-48 jam, lama sakit 2-10 hari. Gejalanya mirip dengan kolera, mual, muntah, diare, sakit perut dan panas ya. Kemudian berikutnya lagi yang ini ada kaitannya dengan infeksi di perut ya, Campylobacter jejuni. Ini juga habitatnya di usus ya. Ini beda dengan Enterobacteriaceae dan Fibrionacea karena dia punya bentuk sel batangnya seperti koma atau huruf S atau seperti sayap burung. Jadi bersifat gram negatif, flagellnya 1 tidak berspora, bersifat mikroaerofilik, butuh O2 5%, CO2 10%, koloni abu-abu tidak berwarna, oksidasi dan katalase positif membentuk H2S. Kemudian lipopolisacharida sebagai endotoksin juga menghasilkan enterotoksin. Patogenitasnya penyebaran lewat makanan, minuman, atau kontak dengan hewan yang terinfeksi. Kuman ini peka terhadap asam lambung, dosis infeksinya 10⁴, multiplikasi di usus kecil, menginvasi epitel, terjadi inflamasi, nekrosis pada limfosit dan eritrosit, ini disekresi pada feses sehingga diarenya campur darah. Iya, jadi dia bisa ini ya bisa menyebabkan bisa tahan pada asam ya, misalnya di lapisan mukus itu ya, punya flagel, kemotaksis, punya adesin, invasin, kemudian menghasilkan protease. Ya, kalau dia bisa tinggal di ini ya, epitel ini ya, dia akan di lamina propria sel ini ya, dia akan tinggal kemudian akan mengaktifasi dari sel-sel imunitas kita ya, bisa dalam bentuk imun sel, sitokin, semokain, oksigen radikal, reaksinya bisa nanti apoptosis, ulcerasi. Ya, ini kalau dia mengaktifasi sel-sel imunitas ya dia akan terjadi reaksi-reaksi ya apoptosis, ulcerasi pada sel lapisan epitel. Nah, ini membentuk suatu lapisan barrier defects ya. Akibatnya terjadi malabsorpsi dan diarenya campur darah. Gambaran klinisnya, kejang perut akut, diare berdarah, sakit kepala, peka terhadap kumannya, peka terhadap eritrosin, sebagian besar sembuh tanpa antibiotik. Ya, jadi kalau sistem imunnya bagus ya tentu akan bisa mengeradikasi infeksi dari Campylobacter jejuni. Diagnosanya dengan bakteri feses, kemudian dilakukan pewarnaan gram. Kemudian yang terakhir ini juga kasusnya sekarang banyak ya, Helicobacter pylori. Ini dulu namanya Campylobacter pylori. Morfologinya juga sama seperti Campylobacter. Bakteri gram negatif berbentuk S atau spiral. Ini ya, punya 2-6 flagel di salah satu ujung sel. Bersifat mikroaerofilik, oksidase dan katalase positif. Dia menghasilkan urease untuk memecah urea pada cairan lambung ya,
menjadi NH4 plus CO2. Transmisinya lewat air atau hewan dari orang person by person ya. Kemudian untuk virulensinya itu ada tadi flagel yang bersifat bisa kemotaksis atau mobilitas, membantu kolonisasi di bawah mukosa, kemudian menghasilkan urease ya, ini menetralkan amonia, menghasilkan lipopolisakaride, ini bagian dari dinding selnya yang menyebabkan inflamasi. Outer protein membantu adhesi menempel pada inang ya, kemudian menghasilkan exotoksin, vacuolating toxin, VACA, kemudian menghasilkan enzim mucinase, protease, lipase, kemudian juga pili-like struktur ya, ini yang membantu penempelan pada terutama di bagian lambung ya. Jadi ini dia bisa menempel, kemudian kalau nanti bisa bermultiplikasi menghasilkan urease, menetralkan pada keasaman di lambung sehingga dia bisa tinggal di bagian fisiologi dari lambung. Ya, untuk gambarannya seperti ini ya, jadi kuman akan menempel di bagian ini, epitel di permukaan ya, di membran mukosa, kemudian dia menghasilkan urease untuk menetralkan asam lambung, kemudian juga menghasilkan toksin yang akan masuk ke dalam sel dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi reaksi-reaksi yang inflamasi ya, jadi ini reaksinya berada di bagian antrum dari lambung. Kemudian juga dia menyebabkan tadi reaksi inflamasi ya, terjadi luka, terjadi lesi, ulkus ini. Nah, ini bisa menyebabkan beberapa reaksi, bisa luka yang semakin parah, bisa menyebabkan perdarahan dan lain sebagainya, gastritis ya. Kemudian kalau reaksi lanjut dia bisa menyebabkan, nah ini bisa mengaktifasi ya T-sel, B-sel, makrofag, mediator inflamasi, PMN dan lain sebagainya ya, ini untuk mereradikasi ini bakteri ini ya, ini karena bandelnya itu dia karena menghasilkan enzim urea. Karena dia menghasilkan urease tadi sehingga bisa dinetralkan. Nah, ini dampaknya akibat terjadi perubahan respon TH1 ya. Jadi menyebabkan TH1-nya aktif ya, akhirnya terjadi kronik gastritis, autoimun, ulkus, kanser, limfoma, dan lain sebagainya. Jadi dampak dari adanya Helicobacter pylori. Diagnosa labnya bisa dari biopsi lambung, bisa tes serologi untuk mendeteksi adanya antibodi ya, IgG atau IgM, kemudian bisa pewarnaan GIMSA untuk melihat bakterinya, bisa juga dengan tes aktivitas urease ya, ini untuk mendeteksi tadi menghasilkan urease enzim atau tidak tadi ya, dari urease aktivitas kan menetralkan, menghasilkan amonia. Nah, ini bisa dideteksi lewat pernafasan. Jadi nanti dia di pernafasan dan nanti ditampung, diberikan suatu zat radioaktif di alatnya. Itu prinsipnya seperti kayak tes COVID kemarin yang lewat pernafasan itu ya. Jadi nanti zat-zat yang dihasilkan lewat pernafasan itu bisa dibaca, bisa diidentifikasi ada nggak amoniaknya. Kalau ada berarti kemungkinan ada Helicobacter pylori. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih, kita akhiri untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.